Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang cerah, selamat menjelang tahun baru. Sehat selalu buat pemirsa semuanya. Terima kasih atas support dan dukungannya. Semoga bermanfaat di video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Oke teman, untuk yang pertama di sini saya ada beberapa kabel atau jenis warna kabel, dan di sini saya melihat ada 5 jenis kabel, dan di sini sangat bermanfaat sekali untuk beberapa warna kabel ini dengan mudah melakukan sebuah perbaikan atau melihat dari kondisi di mana warna kabel ini digunakan. Untuk yang pertama di sini saya biasanya membaca dari warna kabel. Ini saya ambil warna yang paling dominan atau yang paling banyak. Kemudian warna kedua, yang sebelah kanan ini warna merah, warna hitam strip merah. Dan yang kedua warna hitam strip putih. Ketiga warna hijau strip putih. Warna kabel yang keempat ini warna hitam strip kuning, dan yang terakhir adalah warna biru atau warna biru strip kuning. Oke teman, dan di sini ada beberapa jenis kabel ini mempunyai warna kode tersendiri dalam dunia otomotif atau pada sepeda motor, kendaraan ringan. Untuk yang pertama di sini yang kabel hitam strip merah, ini biasa digunakan untuk melihat atau kondisi dari sebuah jalur di pengapian motor. Ini biasanya berarus atau bervoltase tinggi. Kemudian hitam strip putih atau hitam saja, ini biasanya untuk membantu dari jalur kabel utama. Terus yang ketiga ini adalah hitam strip putih atau warna hijau strip putih atau warna hijau saja. Ini biasanya ke daerah bodi motor atau ke ground. Dan yang keempat warna hitam strip kuning, ini adalah output dari sebuah komponen elektronik di otomotif. Warna hitam strip kuning. Dan yang terakhir yang kelima warna biru strip kuning atau warna biru saja seperti ini. Ini umumnya warna biru strip kuning, dan di sini biasa digunakan untuk sebuah simbol dari nilai voltase yang sangat rendah sekali atau voltasenya sangat kecil sekali. Ini adalah warna hijau strip kuning. Oke teman, dan di sini adalah sebuah kabel dari jalur kelistrikan di sebuah pengapian motor atau jalur CDI dari sebuah motor. Untuk bentuk soketnya atau penghubung dari kabel ini bentuknya seperti ini. Dan di sini ada beberapa jalur pada sebuah motor. Di sini saya ambil yang merah dulu. Ini biasanya kalau ke mesin motor, ini adalah ke jalur pengapian. Oke, pengapian di spool mesin yang sebelah sini. Ini ada berbeda sedikit dari bentuk lilitan kawatnya. Ini yang lebih besar ini adalah jalur ke aki, dan yang kedua ini adalah jalur lampu utama motor. Dan yang warna kabel merah strip hitam ini ke jalur pengapian di spool pengapian atau spool dari motor di dalam magnet. Ini bentuknya lebih besar dan lilitan kawatnya lebih kecil, karena di sini menghasilkan voltase yang cukup tinggi di mungkin 220 volt. Ini adalah jalur
warna kabel untuk sebuah pengapian di motor yang voltasenya tinggi. Oke, dan di sini saat masuk ke bagian dari pengapian, kemudian ke kabel sini, dan kemudian terhubung ke sebuah komponen elektronik seperti ini. Bentuknya seperti ini setelah dibongkar, karena di bagian motor ini tertutup oleh plastik hitam kotak, dan ada penutup karetnya supaya lebih aman. Ini adalah sebuah CDI AC atau CDI yang menggunakan spool mesin, dan jalur kabelnya seperti ini. Oke, seperti ini. Untuk yang pertama, di sini sumber arusnya untuk bekerjanya sebuah motor berasal dari spool pengapian. Saat berputar di magnet motor menghasilkan voltase masuk ke jalur CDI, kemudian menghasilkan voltase 220 volt tekanan tinggi, kemudian disimpan di dalam kapasitor seperti ini. Oke, dan yang ke kabel warna kabel warna hijau strip putih ini adalah ke ground atau bodi dari motor untuk menghubungkan antara spool pengapian dan spool pengapian. Outputnya ada dua, satu ke kabel warna hitam strip merah dan satunya lagi ke hijau seperti ini. Oke, teman, dan untuk selanjutnya di sini yang kabel warna hitam strip putih seperti ini. Ini warna hitam strip putih ini banyak digunakan atau dihubungkan ke kunci kontak motor. Ini bertujuan untuk menonaktifkan atau tidak bekerjanya sebuah motor saat kita mau berhenti atau mematikan motornya. Ini adalah jalur ke kunci kontak motor, dan di sini untuk jalur hitam strip putih ini terhubung ke ground. Jadi di sini ada jalur yang terhubung ke kunci kontak yang warna hitam strip putih ini, kemudian dari kunci kontak ini kemudian ke ground untuk menonaktifkan dari kabel warna hitam strip putih ini yang terhubung ke jalur pengapian kabel hitam strip merah. Karena di sini untuk kabel hitam strip merah dan kabel hitam strip putih ini menjadi satu. Jadi saat digunakan posisinya seperti ini, dan untuk menghilangkan voltase dari spool pengapian yang tersimpan pada CD ini dihubungkan ke kunci kontak kemudian ke ground. Jadi motor kita itu tidak bisa digunakan lagi. Ini adalah 3 jalur dari sebuah kabel pengapian. Untuk yang kedua atau yang selanjutnya, di sini ada kabel warna biru strip kuning atau warna biru seperti ini. Ini adalah pemberi sinyal voltase rendah pada sebuah komponen di motor, yaitu sebuah pulser atau sumber arus dari sebuah magnet. Bentuknya seperti ini, sangat kecil sekali untuk pulsernya. Jadi di sini pulser ini bertugas untuk memberikan sinyal kecil, sinyal voltase kecil pada sebuah komponen elektronik di motor. Karena saat digunakan di motor, di sini ada magnet yang berputar, ada pick up kotak. Di pick up kotak ini bagian luar menyentuh dari tonjolan di pulsernya sini, sehingga saat melewati di bagian sini akan timbul medan magnet menghasilkan voltase yang sangat kecil sekali di 0,7 volt pada bagian salah satu di pinnya atau kabelnya. Oke, yang terhubung ke kabel warna biru strip kuning.
dan satunya lagi di sini ke ground atau kabel yang warna hijau. Jadi saat dilalui sebuah tonjolan pick up, besi kotak pada sebuah magnet ini menghasilkan sinyal dan mengaktifkan dari bagian SCR atau komponen di dalam CD ini, sehingga saat digunakan di motor arus disimpan di kapasitor. Di kapasitor ini 220 volt, kemudian ada sinyal dari pulser akan membuka gate atau rangkaian di dalam CD ini adalah sebuah SCR seperti ini. SCR atau komponen yang 3 kaki seperti ini, 2P4M, dimana kaki gate-nya ini adalah kaki yang ketiga atau kaki yang sebelah kiri. Jadi saat motor dinyalakan, arus disimpan, arus pengapian dari spool mesin disimpan pada kapasitor pada bagian untuk kaki dari SCR ini adalah anoda, katoda, dan gate-nya sebelah kanan. Jadi disimpan di antara kaki katoda dan anoda di kapasitornya ini, sehingga saat kaki sebelah kanan atau gate-nya ini ada sinyal voltase dari pulser sekitar 0,7 volt. Di bagian sini, di bagian pin yang sebelah kanan ini ada sinyal, kemudian akan membuka jalur dari pin tengah dan pin kiri ini membuka, sehingga arus yang tersimpan pada kapasitor ini akan mengalir dari ground. Dari ground sebuah bodi motor, dan di bagian ground ini akan diteruskan ke sebuah coil pengapian di motor, dimana untuk coilnya ini ada bagian satunya ini yang terhubung ke bodi motor untuk coilnya. Ini adalah sumber arus dari sebuah pengapian yang bervoltase tinggi pada sebuah kendaraan bermotor, dimana untuk coil ini ada bagian atau pin yang terhubung ke beberapa bagian. Di sini untuk bagian ground atau ke bodi motor. Teman, dan untuk bagian coil ini ada beberapa titik atau beberapa sambungan kabel. Di sini ada yang ke ground, dan di sini ke kabel busi, dan di sini ke input coil. Dan di input coil ini adalah kabel yang terhubung ke warna hitam strip kuning seperti ini. Ini adalah kabel jalur ke coil. Seperti ini. Dan saat terjadi pengapian pada sebuah motor, bagian pulser ini akan menerima sinyal, di bagian pulser ini, dan bagian kabel biru warna biru strip kuning ini akan membuka gate dan akan mengalirkan arus dari anoda ke katoda ke bagian bodi motor, dan kemudian ada induksi di coil ini di lilitan primer, kemudian terhubung kabel input coil ke warna hitam strip kuning seperti ini, dan akan mengalirkan arus yang tersimpan pada kapasitor ini sehingga terjadi induksi pada sebuah magnet motor, pada sebuah coil motor, dimana di sini inputnya 220 volt, kemudian diinduksikan ke output kabel busi sebesar 10.000 volt di ujung busi yang sini, sehingga terjadi induksi pada sebuah pembakaran di dalam mesin. Ini. Dan untuk celah businya di sini biasa saya lakukan adalah di 0,9 mm. Teman, dan untuk beberapa modifikasi pada sebuah motor yang ber-CDI AC, ini bisa menambahkan sebuah kapasitor di bagian antara jalur pengapian di sini, spool pengapian, kemudian di sini dihubungkan kapasitor seperti ini,
sehingga terjadi kenaikan arus percikan di ujung businya sini. Ini lebih besar dari sebelumnya, atau bisa digunakan jika suatu pengapian motor ini mulai melemah atau motor sulit dihidupkan, bisa menggunakan sebuah kapasitor yang bernilai mikrofarad yang lebih besar, karena di sini untuk mikrofarad ini atau kapasitor ini kapasitasnya adalah 1 mikrofarad. 1 mikrofarad 105J, dan di sini teman-teman bisa menggunakan yang 11 mikrofarad punyanya mesin cuci seperti ini, dan untuk pemasangannya terbolak-balik tidak bermasalah. Ini terbukti bisa menaikkan percikan di ujung businya sini. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya bos.